Pemerintah terus membenahi sistem kepegawaian di pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Paling ramai disorot yaitu mengenai penghapusan tenaga honorer mulai 2023 mendatang. Hal ini tertuang dalam Surat Menteri Pan-RB No. B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 perihal status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB. Dalam aturan ini, pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah diminta untuk menentukan status kepegawaian pegawai non-ASN, non-PNS, non-P3K, dan ex-tenaga honorer kategori 2 paling lambat tanggal 28 November tahun 2023. Guna menyelesaikan masalah honorer atau non-PNS ini, pemerintah mendorong para honorer dan non-PNS lainnya untuk melamar dan ikut tes menjadi CPNS calon pegawai negeri sipil atau P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU 05/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Namun demikian, pejabat pembina kepegawaian diminta untuk menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN seperti honorer yang tidak memenuhi syarat atau tidak lulus seleksi CPNS dan P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023. Berpotensi dibatalkan. Penghapusan tenaga honorer pada 2023 kini berpotensi dibatalkan. Keputusan ini diambil karena adanya keberatan dari sejumlah pemerintah daerah Pemda. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar mengatakan telah menerima keluhan dari berbagai pihak. Untuk mengatasi hal itu, pemerintah kata Anas sebetulnya sudah memiliki solusi untuk memfasilitasi Pemda yang keberatan dengan aturan tersebut. Dia menjelaskan Pemda masih diizinkan untuk mengangkat pegawai honorer dengan catatan hanya sepanjang masa jabatan kepala daerahnya. Ini solusi, kira-kira begitu. Kalau tidak ada solusi marah semua bupati, ujar Azwar. Menpan RB Anas melihat solusi ini lebih baik dibandingkan harus membuat aturan ketat, tetapi banyak Pemda yang melanggar dan bermain kucing-kucingan mengangkat pegawai honorer. Akhirnya kucing-kucingan, faktanya sudah ditutup, kurang lebih 1,5 juta orang, kalau diafirmasi lagi jadi 2,5 juta, kata Azwar. Anas mengatakan, pihaknya dan BKN, Badan Kepegawaian Negara, sedang melakukan pendataan dan pemetaan tenaga non-ASN untuk mengetahui jumlah dan potensi tenaga honorer yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K, masa transisi 5 tahun hingga November tahun 2023 status tenaga non-ASN yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi PNS atau P3K. Saat ini Menpan RB dan BKN sedang melakukan pendataan dan pemetaan tenaga non-ASN yang tujuannya untuk mengetahui jumlah dan potensi tenaga non-ASN yang ada, ujar Anwar. Dia menjelaskan, apabila semua pendataan sudah lengkap maka akan dilakukan langkah penataan lebih lanjut. Oleh karenanya apabila data sudah lengkap dengan potensi yang ada akan dilakukan langkah penataan lebih lanjut, jelas dia. Langkah strategis penyelesaian tenaga kerja honorer. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa tidak perlu mencari siapa yang salah dalam polemik pegawai non-aparatur sipil negara atau non-ASN. Saat ini, pemerintah pusat dan daerah harus fokus mengatur strategi menata pegawai di instansi pemerintah untuk percepatan transformasi sumber daya manusia tanpa menghilangkan sisi kemanusiaan dan meritokrasinya. Tidak perlu kita mencari siapa yang salah, tapi kita harus selesaikan masalah ini bersama, tegas Mahfud MD yang sempat menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB ad interim. Mahfud menerangkan,
Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja P3K telah memberikan ruang untuk pengalihan status kepegawaian non-ASN yang beragam menjadi PNS maupun P3K. Tentu, dengan syarat atau ketentuan yang sudah diatur berdasarkan UU 05/2014 tentang ASN beserta peraturan pelaksanaannya. Instansi pemerintah pusat dan daerah diminta untuk melakukan pemetaan terkait pegawai non-ASN yang bisa diikutsertakan dalam seleksi PNS maupun P3K sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, pegawai non-ASN juga bisa diatur melalui skema alih daya atau outsourcing oleh pihak ketiga bagi yang kualifikasi tidak memenuhi syarat sebagai ASN. Pegawai yang bisa masuk dalam tenaga alih daya ini diantaranya adalah pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Skema ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, status kepegawaian, serta kepastian penghasilan. Menyusun langkah strategis penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan peraturan pendang-undangan sebelum batas waktu tanggal 28 November tahun 2023, ungkap Mahfud. Data penyelesaian tenaga honorer pada 2005 hingga 2014. Berdasarkan kesepakatan tersebut pemerintah telah mengangkat THK 1 sebanyak 860.220 dan THK 2 sebanyak 209.872. Maka total tenaga honorer yang telah diangkat sebanyak 1.070.092. Jumlah tersebut seperempat jumlah total ASN nasional yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga rata-rata komposisi ASN di kantor-kantor pemerintah sekitar 60% bersifat administratif. Dalam kurun waktu yang sama, pemerintah hanya mengangkat 775.884 ASN dari pelamar umum. Secara kebijakan, kesepakatan penanganan tenaga honorer oleh pemerintah diatur dalam PP No. 48/2005 Jo PP No. 43/2007 dan terakhir diubah dalam PP No. 56/2012 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam PP tersebut, tertulis bahwa THK 2 diberikan kesempatan untuk seleksi 1 kali. Hasilnya dari 648.462 THK2 yang ada di database tahun 2012 terdapat 209.872 THK2 yang lulus seleksi dan 438.590 THK2 yang tidak lulus. Pada tahun-tahun 2018 sampai tahun 2020, sebanyak 438.590 THK2 mengikuti seleksi CASN, CPNS dan P3K. Per Juni tahun 2021, sebelum pelaksanaan seleksi CASN 2021, terdapat sisa THK2 sebanyak 410.010 orang. Dari 410.010 orang THK2 tersebut terdiri atas tenaga pendidik sebanyak 123.502, tenaga kesehatan 4.782, tenaga penyuluh 2.333, dan tenaga administrasi 279.393. Sejumlah 184.239 dari tenaga administrasi tersebut berpendidikan D3 ke bawah yang sebagian besar merupakan tenaga administrasi kependidikan, penjaga sekolah, administrasi di kantor Pemda, dan administrasi di puskesmas, rumah sakit. Pada seleksi CASN, CPNS dan P3K 2021, terdapat 51.492 THK2 yang mengikuti seleksi. Sementara yang lulus seleksi masih dalam proses penetapan NIP dan pengangkatan.